Eee, Sebelumnya aku ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah, udah hadir meluangkan waktu teman-teman buat hadir di tentir ini. Nah jadi, maaf banget teman-teman karena ini beneran dadakan dan, aku juga ngucapin terima kasih banget buat Jose yang mau di-PC dadakan, yang mau jadi tentor buat hari ini, ya gitu. Nah, kali ini kita itu rencananya ada 2 agenda, guys. Yang pertama ada review materi dari TM1 sampai TM6, tapi singkat aja, terus nanti kita bahas soal tahun lalu gitu. Jadi paling nanti TM1 sampai TM6-nya paling bahasnya per poin-poin pentingnya aja. Terus nanti bakalan dilanjutin sama Jose. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung aja ya. Silakan Jose. Oke, Taufik. Oke, pertama kita mulai dulu dengan ini ya, review materi tentang HKL 2. Nah, selama TM1 sampai TM6 tuh kira-kira belajar tentang apa sih? Nah, di TM pertama kita bakal dikenalin dengan adanya indirect holding. Nah, ini maksudnya itu ada apa ya, struktur induk anak cucu. Nah, gitu. Nah, ada 2 jenis indirect holding. Pertama induk anak cucu atau afiliasi terkoneksi. Nah, kalau induk anak cucu tuh berarti ini contohnya ada A, dia punya saham B 80%, B punya saham C 70%. Nah, jadi nanti secara nggak langsung A itu juga mempunyai saham C sebanyak 56%. Nah, yang harus kita perhatiin adalah persentase kepemilikan A terhadap C. Ketika misalnya kepemilikan A terhadap C itu di atas 50%, itu kita konsolidasiin. Nah, di sini kan dia kepemilikan akhirnya kan 56% tuh. Berarti kita konsolidasiin. Nah, tapi kalau misalnya kepemilikannya itu di bawah 50%, contohnya kita ganti di sini B mempunyai saham C 40% misalnya. Jadi nanti 80 kali dengan 40 itu kan 32%. Nah, itu nggak perlu dikonsolidasiin antara A dengan C. Jadi cukup A dan B aja. Gitu. Nah, untuk di UTS sendiri kayaknya yang apa namanya indirect holding induk anak cucu kayaknya nggak keluar karena konsep ini bakal dipakai lagi di TM7. Nah, mungkin yang keluar tuh nanti soal-soal di TM7. Terus, nah untuk jurnal eliminasinya itu kurang lebih sama. Cuman bedanya adalah kita nanti mengeliminasi apa namanya transaksi intercompany antara induk dan anak, kemudian anak dan cucu gitu ya. Jadi ada kayak 2 kali eliminasi. Terus juga pas ininya, pas membuat laporan keuangannya itu ada laporan keuangan A, laporan keuangan B, sama laporan keuangan C. Nah, terus connecting affiliates. Connecting affiliates itu ketika perusahaan induk mengendalikan sesuatu perusahaan melalui penjumlahan kepemilikan saham langsung dan kepemilikan saham tidak langsung. Nah, jadi kata kuncinya ada direct investment, ada indirect investment. Nah, contohnya di sini A mempunyai saham B 80%, terus saham di C 20%. Nah, A kepada C itu disebut sebagai direct investment 20%. Terus B mempunyai saham di C 40%. Berarti A itu kan tadinya punya A itu mempunyai B, terus B punya C. Berarti secara tidak langsung atau indirect, yaitu A itu mempunyai 32% saham C, sehingga jumlah sahamnya itu menjadi 52%. Nah, kalau 52% konsepnya sama kayak tadi. Ketika dia udah di atas 50%, kita akan konsolidasikan antara A dan juga C. Gitu. Di sini yang 32% disebut sebagai kepemilikan tidak langsung. Nah, ini kurang lebih sama kayak struktur induk anak cucu, cuman yang
bedanya nanti di tabel alokasinya. Jadi kita akan alokasikan dulu dari ini, misalnya dari T, dan income-nya kan 20.000 tuh. Nah, 20.000 ini kita akan alokasikan ke S dulu, sama ke P dulu. Nah, terus S kan nanti dapat alokasi dari T. Kemudian S baru alokasiin lagi ke P. Jadi intinya, P ini bakal dapat 2 kali alokasi. Alokasi pertama dari T itu karena kepemilikannya. Contohnya di sini 60%, 12.000. Kemudian dia nanti dapat lagi dari S karena S juga menerima income from T. Itu untuk yang indirect holding. Nah, indirect holding mudah-mudahan nggak terlalu banyak keluar di ujian. Nah, di ujian lalu itu, UTS tahun lalu, yang keluar itu adalah mutual holding. Nah, mutual holding ini adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi. Ada 2 bentuk. Yang pertama adalah saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Bentar. Ini. Nah, yang pertama itu saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Nah, biasanya kalau kita gambarin skemanya, itu ada perusahaan, anak perusahaan misalnya, sebutlah S, terus induknya namanya P. Nah, jadi awalnya tuh P udah mempunyai kepemilikan atas S, misalnya 80%. Nah, terus nanti si S juga memiliki kepemilikan di P, misalnya 20%. Nah, ini yang disebut sebagai saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Ada 2 metode ngerjainnya. Nah, yang biasanya muncul itu adalah metode konvensional. Jadi nanti ini bakal pakai rumus matematika. Nah, untuk metode saham treasury sendiri, kayaknya nggak bakal keluar. Jadi, di pertemuan ini kita coba bahas khusus untuk yang metode konvensional aja. Nah, ketika kita menggunakan metode konvensional, konsepnya adalah pembelian saham P oleh S dianggap sebagai constructive retirement dari saham P dan investment in S. Nah, jadi investment in S itu kalau dibilang constructive retirement, berarti dia bakal dieliminasi, bakal dikurangin. Nah, begitu juga dengan capital stock. Capital stock-nya ini dalam hal ini adalah capital stock-nya milik capital stock milik P, sahamnya P. Jadi constructive retirement itu adalah retirement atau akunnya dimatiin, tapi karena ada transaksi intercompany antara P dan S, gitu. Nah, jadi misalkan di sini awal Januari 2015 P membeli 90% saham S nilai 270.000. Pada saat itu capital stock S 200.000, retained earning 100.000. Kemudian 5 Januari 2015 S membeli 10% saham P senilai 70.000. Pada saat itu capital stock P 500.000 dan TRE 200.000. Nah, constructive retirement adalah pembelian saham P yang disebut pembelian saham P, terus yang di retirement adalah saham P-nya dan investment in S-nya. Nah, untuk saham P kenapa di retirement? Karena kan saham itu seolah-olah dibeli oleh anaknya sendiri. Anaknya sendiri ya ialah keluarganya sendiri gitu kan. Jadi
saham itu nggak beredar luas di masyarakat. Jadi misalnya ini ada kotak perusahaan P gitu kan. Kemudian ini masyarakat luas gitu. Nah, sahamnya P itu dibeli oleh P atau S gitu. Sehingga di sini capital stock-nya dan return earning-nya P itu di debit, dieliminasi. Nah, begitu juga investment in S. Investment in S itu bakal dikurangin 70.000 gitu karena investasi itu kan harusnya kan investasi ke pihak luar. Kalau misalnya dia investasi ke pihak dalam atau internal perusahaan atau anak perusahaan itu bukan namanya investasi. Jadi di sini kita kredit investment in S. Nah, terus yang membedakan antara konvensional dengan metode satunya lagi, metode treasury cost, dalam menghitung income from S-nya. Nah, itu kita harus membuat semacam rumus matematika gitu kan. Nah, rumusnya itu sebenarnya itu aja, tapi akan sulit kalau misalnya ditambahin dengan intercompany transaction atau misalnya ada amortisasi. Nah, untuk di soal ini, contohnya atau ilustrasinya nggak terlalu sulit. Nah, kita lihat kenapa sih rumusnya bisa begini. Yang pertama, untuk P sama dengan P ditambah 0,9S. Nah, ini maksudnya net income-nya P untuk di tahun itu berasal dari pendapatan P sendiri. Nah, ini sering disebut sebagai spread income. Dan juga 0,9S ini adalah pendapatan dari S, income from S. Nah, begitu juga dengan S. S di sini bakal dapat pendapatannya S sendiri ditambah dengan 0,1 P, income from P. Nah, meskipun nanti di soal disebut kalau misalnya S itu pakai metode cost, itu tetap kita pakai rumus gini. Jadi, bukan S ditambah dividen dari P gitu. Sesuai dengan bahan ajar di buku ini. Juga aku lihat di slide dosen lain, dia meskipun dia pakai metode cost untuk S-nya nanti, dia tetap yang 0,1 P ini disesuaikan dengan kepemilikan S terhadap P, di mana di sini dia bilang 10% saham P. Nah, kira-kira itu untuk yang rumusnya. Nah, terus ini. Bagaimana kalau misalnya dia punya tadi TM2 nih. Bagaimana kalau misalnya dia tuh punya intercompany transaction atau access. Nah, kita lihat untuk yang metode konvensional. Oke. Nah, misalkan di sini income from P, separate income-nya P 10.000. Kemudian P memiliki 80% S. Begitu juga dengan sebaliknya, S itu punya separated income 8.000 dan juga S itu punya kepemilikan terhadap P 0,1%. Nah, kalau misalnya nggak ada excess, maka pengerjaannya sama kayak tadi. P sama dengan separated income-nya P ditambah dengan 0,8 income from S. Kemudian S kan tadi kan kita tahu tuh S sama dengan 8.000 plus 0,1 P. Jadi di sini langsung dimasukin aja ke bagian sini. Nah, terus ditambah-tambahin, dapatlah nanti hasil akhir P-nya tuh sama dengan 17826. Kemudian S-nya itu sama dengan 8.000 ditambah 0,1 dikalikan dengan 17826. Dapatlah S sama dengan 9782. Nah, ketika kita mau menghitung berapa sih income from S-nya, ada beberapa cara. Cara pertama adalah seperti ini. Kita cari dulu yang namanya comprehensive income.
consolidated income. Jadi di sini consolidated income sama dengan 0,9P. Nah, kenapa 0,9P? Karena 10%-nya P itu kan dimiliki oleh S. Jadi dia bukan income yang bakal dibagikan ke pemilik saham. Gitu. Atau ini ada P, perusahaan P. Perusahaan P itu dimiliki oleh anak atau dimiliki oleh S 10%. Nah, sementara 90%-nya berarti dimiliki oleh orang lain atau masyarakat gitu kan. Nah, ketika ditanya berapa sih consolidated income, maka cukup melihat yang 90% ini. Karena 90% inilah yang bakal dibagikan ke pihak masyarakat. Sementara 10% ini kayak income antara dua ini aja gitu. Dia nggak beredar ke masyarakat luar. Nah, kemudian income from S itu adalah consolidated income dikurangin dengan separated income P. Sehingga dapat income from S-nya 6043. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, bisa juga income from S itu sama dengan 0,8 S dikurangin dengan 0,1 P. Nah, ini dari mana? Nah, dapatnya dari sini. Ini kan tadi awalnya ini ya, 0,8 S, income from S-nya. Nah, tapi kita tahu bahwa di dalam 0,8 S itu, dia tuh ada 0,1 P-nya. Gitu. Jadi kita harus kurangin dulu 0,1 P, sehingga nanti income from S-nya dapatnya 6043. Karena kan masa pendapatan dari P, pendapatan dia sendiri diakuin sebagai income from S. Nanti dia kecatatnya 2 kali. Nah, supaya nggak 2 kali pencatatannya, maka dikurangin dengan 0,1 P. Nah, terus untuk menghitung NCI expense atau NCI share, caranya mudah. Kita cukup lihat berapa pendapatan S, terus kita kalikan dengan porsi kepemilikan NCI. Nah, di sini karena P mempunyai 80%, berarti sisanya 20% masuk ke dalam NCI share. Oke, itu misalnya kalau misalnya nggak ada excess. Bagaimana kalau misalnya nanti soal itu ada excess-nya? Nah, ketika ada excess, misalnya P membeli S dengan excess 2.000, alokasinya ke paten 5 tahun. Oke, maka ketika ditanya berapa amortisasi paten per tahun, 2.000 dibagi 5 sama dengan 400. Nah, ketika kita mengakuisisi terus ada kondisi seperti ini, maka income from S itu kan labanya si S dikurangin dengan amortisasi paten per tahun. Nah, ingat karena tadi kita akuisisinya tuh 80%, terus amortisasi patennya 400, maka di sini income from S-nya tuh bakal dikurangin dengan 80% kali dengan 400 atau sama dengan 320. Nah, kemudian kita substitusi eliminasi, dapatlah P sama dengan 17.000, S sama dengan 9.000. Nah, ketika ditanya income from S-nya, nah itu ingat ada 2 cara tadi. Cara pertama, lihat dari sini, consolidated income. 90% P, kemudian dapatlah 15.730, kemudian kita kurangi dengan separated income P. Dapatlah di sini 5.730. Nah, cara kedua itu sama kayak tadi. 0,8 S, udah lihat dari sini, terus kita eliminasi 0,1 P-nya, terus kita kurangin lagi dengan amortisasinya. Nah, itu. Dapatlah income from S 5.730. Nah, kalau aku sendiri menggunakan kedua cara. Ini kan caranya singkat-singkat tuh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan cara satu apakah sama dengan cara dua. Ketika dua-duanya sama, berarti jawaban kita mudah-mudahan benar. Gitu. Terus, kalau untuk mencari NCI share, itu lihat dari kepemilikan P terhadap S tadi 80%, maka sisanya tuh 20% dikurangin dengan ini, amortisasi. Amortisasi untuk P 80%, maka amortisasi untuk NCI adalah sisanya. 20%-nya dikalikan dengan 400.
dapat NCI share 1870. Nah, kalau ini pembuktian lagi, ketika CI itu dari ini ditambah NCI share sama dengan total separated income, berarti 10.000 dan 8.000 dari P dan S masing-masing, dikurangin dengan amortisasi paten yang penuh, yang ini 400. Kalau misalnya sama, berarti pengerjaan kita benar. Nah, itu cara membuktikannya. Gitu ya. Oh iya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau dijelaskan ulang atau ada materi yang mungkin harus aku jelaskan, silakan boleh lewat chat atau boleh buka speakernya. Nah, terus kalau misalnya ada S menjual tanah ke P dengan keuntungan 1.000. Nah, itu bagaimana? Nah, kita lihat dari sisi upstream atau downstreamnya. Jadi, ini. Untuk yang S, itu nggak bakal mempengaruhi hitung-hitungannya. Tetap dia 8.000 plus 0,1 P. Yang pengaruh adalah di bagian P-nya. Jadi, kalau di bagian P, upstream itu bakal mengurangi 80% kalikan dengan 1.000. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia downstream, dia nggak dikalikan dengan persen. Langsung ini keuntungan 1.000 itu dikalikan dengan 100% aja. Nah, di bagian S dia tuh tetap sama. Sama kayak tadi 8.000 plus 0,1 P. Jadi, nggak usah risau, nggak usah bingung. Intinya kalau upstream, minusnya di P, dikalikan persen. Sementara kalau misalnya dia downstream, minusnya di P, dikalikan dengan 100%. Oh iya, terkait dengan ini ya, minus atau plus, kita lihat kondisinya. Nah, kalau kondisinya di sini kan untung nih, keuntungan. Ya kan, transaksi intercompany, kalau misalnya ada laba atau rugi, kita harus eliminasi. Nah, kalau dia untung, berarti untuk mengeliminasi untung ini supaya jadi 0, berarti kita kurangin dengan 1.000. Nah, kalau misalnya dia ruginya 1.000, berarti kita nanti di sini plus. Itu. Lihat dia transaksi itu untung atau rugi. Nah, kalau dia untung, eliminasinya dengan minus. Kalau dia rugi, eliminasinya dengan plus. Nah, kira-kira gitu untuk yang intercompany, mutual holding, anak memiliki induk, induk memiliki anak, terus dia pakai metode konvensional, dan beberapa kasus yang mungkin terjadi. Nah, itu untuk yang TM2. Terus untuk TM3 dan TM4. Nah, untuk TM3 dan TM4 itu tuh membahasnya tentang valuta asing. Nah, TM3 sendiri dia relatif lebih mudah. Jadi dia biasanya ini kasus-kasusnya perusahaan Indo mengimpor barang, terus impor barang itu dalam mata uang asing dan diselesaikan dalam mata uang asing. Sehingga kita nanti harus membuat jurnal di 31 Desember atau jurnal pada saat pembayaran ada laba atau ada rugi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita mendefinisikan dulu ini termasuk ke dalam transaksi mata uang asing atau termasuk ke dalam mata uang lokal. Nah, mungkin di soal 4 itu ya. Kalau di soal 4, ini, PT Andromeda, ini, menjual barang secara kredit kepada IKEA Furniture, sebuah perusahaan furniture di Jerman. Nah, bagi PT Andromeda, dia kan perusahaan di Indo tuh. Ketika dia menjual barang secara kredit dan transaksinya diselesaikan dalam dolar, berarti dia termasuk ke dalam transaksi mata uang asing bagi PT Andromeda. Nah, sementara bagi IKEA Furniture, dia kan perusahaan furniture di Jerman tuh. Berarti mata uangnya harusnya euro. Nah, ketika transaksinya
diselesaikan sebesar US dollar, berarti bagi IKEA itu bakal menjadi transaksi mata uang asing juga. Jadi antara dua PT ini, mereka dua-duanya mencatat transaksi tersebut sebagai transaksi mata uang asing. Nah, mungkin untuk penjelasan selanjutnya nanti kita lihat aja di pembahasan soal. Nah, yang agak sulit mungkin di bagian translasi atau laporan keuangan dengan valuta asing. Nah, ada dua metode. Metode yang pertama, closing atau current rate method. Jadi, closing atau current rate method itu dia ciri khasnya adalah dia pakai closing atau current rate method. Yang dimaksud dengan dua ini itu adalah kurs pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Misalnya dia susunnya di 31 Desember, maka di kurs di 31 Desember. Kalau misalnya nyusunnya di 30 Juni, berarti kurs di 30 Juni. Nah, itu tergantung dia tuh kapan menyusun laporan keuangannya. Terus untuk temporal method ini biasanya digunakan untuk negara yang mengalami superinflasi. Nah, superinflasi itu berarti inflasinya di atas 100%. Contohnya apa ya? Apa ya, Fik, kalau superinflasi ya? Apa ya? Negara di Afrika. Yang itu Zimbabwe yang itu bukan sih? Bukan ya? Zimbabwe. Nah, contohnya itu dia pakai temporal method. Karena dia superinflasi. Inflasinya di atas 100%. Nah, terus ada lagi syaratnya tuh. Untuk yang penggunaan closing atau current rate method, dia tuh lihat apakah perusahaan itu berdiri sendiri, dia tuh mencatat buku pencatat atau pembukuannya dalam mata uang fungsional, tapi menyajikan laporan keuangannya selain mata uang fungsionalnya. Contohnya, mata uang fungsional. Kita lihat dulu apa sih mata uang fungsional tadi. Nih, mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan utama di mana entitas beroperasi, di mana entitas tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas. Oke. Nah, di Indonesia sendiri, mana tadi? Yang menggunakan ini, itu contohnya adalah PT Garuda. Ini, di sini. Contohnya PT Garuda. Nah, jadi PT Garuda ini, dia tuh menggunakan mata uang dolar dalam pelaporan keuangannya. Padahal dia di Indonesia. Nah, itu kenapa? Karena dia utang-utangnya, itu karena katanya tuh kebanyakan dalam denominasi dolar. Maka dia pakai mata uangnya, mata uang dolar. Gitu. Itu diperbolehkan sesuai dengan PSAK. Nah, nanti ketika dia mau translasi mata uang rupiah ke dolar, dia pakai metode translation method atau closing atau current rate method. Nah, kondisi kedua adalah ketika anak perusahaan, cabang atau asosiasi mencatat bukunya dalam mata uang fungsional, kemudian menjabarkan laporan keuangannya ke dalam mata uang pelaporan induk untuk kepentingan penyusunan laporan konsolidasi. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya misalnya PT IKEA tadi. IKEA itu kan di Jerman. Nah, anggaplah PT IKEA sebagai induknya itu ada di Indonesia. Nah, maka ini kan nanti bakal dikonsolidasi tuh antara laporan anak dengan laporan induk, di mana laporan anak bakal ikut ke induk. Berarti dari Jerman bakal ditranslasi ke Indonesia. Nah, itu bakal pakai closing atau current rate method. Gitu. Nah, temporal method itu misalnya suatu perusahaan yang berdiri sendiri
mencatat bukunya dalam mata uang selain mata uang fungsional, tetapi menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya. Nah, contohnya dia tuh perusahaan eksportir udang misalnya. Karena dia eksportir udang misalnya ke Singapura, maka uang masuk, uang keluarnya dia pakai transaksi dolar. Jadi di pembukuan atau di akuntansinya awalnya dia pakai mata uang dolar Singapura. Tapi karena dia berdiri di Indonesia, dia pengen menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah. Nah, itu dia bakal pakai metode temporal method atau remeasurement method gitu. Nah, kondisi kedua, dia tuh kegiatan usahanya di luar negeri. Mencatat bunganya dalam mata uang lokal, tapi mata uang fungsional sama dengan mata uang induk. Nah, ini contohnya apa ya, Pertamina gitu. Pertamina misalnya punya usaha di luar negeri. Dia pakai mata uang lokal, terus mata uang fungsional sama mata uang induk itu kan rupiah tuh. Nah, maka bakal pakai temporal method. Pokoknya lihat soalnya. Kalau misalnya ada ini super inflasi atau inflasi yang tinggi, nah itu udah pasti dia pakai temporal. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti kita pakai closing atau current rate method. Nah, gitu. Terus untuk yang kurs-kurs ini, itu bagusnya dihafalin aja. Bukan. Bagusnya di print aja atau dicatat di kertas sebelum ujian. Jangan dihafalin karena masih banyak yang harus dihafalin. Tuh. Terus mengenai apa ya, kalau ini biasanya yang sulit untuk ini nih, paten. Sorry. Yang mana tadi? Horizon ini. Nah, ini. Nah, misalnya ini. Untuk patennya. Paten itu ada dua. Maksudnya ada yang dia pakai closing atau current rate method, atau dia pakai temporal method. Nah, untuk paten yang pakai closing atau current rate method, itu pasti ada OC-nya. Nih, ada selisih kurs sebagai OC. Nah, gimana cara lihatnya? Cara ngitungnya? Nah, ini. Nah, gimana cara lihatnya? Kita ngelihatnya gini. Loh, nge-lag. Bentar ya. Nyari penanya. Oke. Nah, ini.
Oke. Nah, kita identifikasi dulu. Kalau paten itu kan termasuk ke dalam aset tetap. Jadi non-monetary items at historical cost. Nah, kalau dia pakai metode closing atau current rate method, itu bakal pakai closing atau current rate. Sementara kalau dia pakai temporal method, dia pakai historical rate. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang laba rugi. Nah, untuk laba rugi, itu kan kalau paten dia pakai amortization. Dia bakal pakai rata-rata atau actual rate. Nah, sementara kalau untuk temporal method, dia pakai historical rate of original acquisition. Gitu. Nah, karena perbedaan metode tersebut, maka nanti bakal ada selisih kurs sebagai OC. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Kalau misalnya patennya itu 10.000 euro. Nah, 10.000 euro itu kan kalau misalnya kita konversikan dengan kurs pada saat kombinasi bisnis awal, itu sama dengan 1,3 dikalikan dengan 10.000, dapatnya 13.000. Nah, terus ada kurs rata-rata, di mana kurs rata-ratanya adalah 1 euro sama dengan 1,25. Nah, si paten ini kan tadi kan usianya adalah 10 tahun tuh. Nah, berarti kalau setahunnya dia bakal dapat diamortisasi 1.000. Nah, kalau dia diamortisasi 1.000 dan kita tahu bahwa beban amortisasi itu dia pakai rata-rata, berarti beban amortisasinya 1.250. Nah, 13.000 dikurangin dengan 1.250 itu berarti hasilnya adalah 11.750. 11.750. Nah, 11.750 kita bandingkan dengan saldo paten seharusnya berapa? Nah, seharusnya ini kan 10.000 dikurangi 1.000, di akhir itu adalah 9.000 euro. Nah, 9.000 euro ini yang harusnya kita sajikan di dalam laporan keuangan. Nah, disajikan sebesar kurs pada saat closing, yaitu adalah apa nih? 1,2, berarti 10.800. Nah, 10.800 ini dia kan ada selisih itu. Selisihnya tuh dimasukin ke dalam OC sebanyak 950. Nah, itu karena ada perbedaan di sini nih. 1.250 ini. Jadi dia bakal berbeda juga. Nah, kita lihat bagaimana kalau misalnya temporal method. Nah, kalau temporal method untuk paten dia pakai historical rate. Berarti dia lihat tanggal ketika pembelian. Historical rate ketika pembelian atau akuisisi. Begitu juga untuk yang amortization-nya, dia pakai historical rate, bukan rata-rata. Nah, untuk di sini, kalau kita lihat dengan menggunakan kasus yang sama, berarti pertama kali 10.000 euro. Dikonversikan sesuai dengan kurs pada saat 1 Januari jadi 13.000. Nah, terus beban amortisasinya juga dia pakai yang kurs 1,3 tadi. Nah, berapa amortisasi setahun? 10.000 euro dibagi 10 tahun, berarti kan 1.000 euro. Nah, 1.000 euro kalikan dengan 1,3, dia dapat 1.300. Nah, terus kita lihat di historical rate. Nah, harusnya 9.000 euro, berarti dikalikan dengan 1,3. Itu adalah berapa nih? 11.700. Nah, kita cek. 13.000 dikurangin 1.300 sama nggak dengan 11.700? Nah, ternyata sama. Nah, karena sama, itu nggak ada penyesuaian terhadap OC. Itu yang harus dilihat. Oke. Nah, ada lagi, dia tuh terkait dengan penghitungan COGS-nya. Ya.
closing. Nah, ini dia. Kalau untuk COGS, perhitungannya agak ribet. COGS ini kan termasuk beban tuh. Nah, kalau dia beban, di metode current rate method, kita kembali ke atas. Nah ini, cost of sales. Kalau di current method, dia pakai actual rate, tapi karena untuk praktisan, kita pakai cost rata-rata. Nah, sementara kalau dia temporal method, dia tuh pakai historical rate of original purchase. Nah, gitu. Nah, kalau yang lain tuh kurang lebih sama ya. Kita lihat gimana perhitungan yang dimaksud dengan historical rate. Nah, historical rate adalah sebagai berikut. Kita kayak ngitung COGS di pengakun. Jadi, hitung dulu berapa beginning inventory, hitung berapa purchase, dapatlah goods available for sale, kemudian ending inventory. Nah, beginning inventory di sini pakai historical. Karena 2010, berarti ini adalah kurs di 1 Januari 2010. 1,3. Kemudian untuk purchase 2010, itu dia pakai average atau rata-rata selama setahun. Kemudian untuk yang ending inventory, dia pakai pembelian terakhir. Nah, jadi kalau temporal method, ciri-cirinya adalah di soal itu disebutin pembelian terakhirnya berapa. Nah, kebetulan di sini kurs yang dipakai untuk ending inventory adalah kurs untuk pembelian terakhir, yaitu adalah 1,22. Nah, terus dapatlah nanti hasil cost of sales-nya adalah 347.100. Sementara kalau kita pakai metode current, tinggal lihat ini berapa. Misalnya cost of sales-nya 100.000 dikalikan dengan kurs rata-rata. Udah, gitu aja. Tapi kalau dia pakai metode temporal, harus agak hati-hati. Nah, kalau untuk yang lain, lebih itu sih, lebih ke konsepnya tuh sama kayak AKL 1, tinggal kita teliti. Itu aja. Ini. Oh iya, masih belum ada pertanyaan? Kalau belum, oke kita lanjut nih. Nah, untuk yang derivatif. Derivatif itu turunan. Tapi sebenarnya kalau di akuntansi dia tuh melindungi. Nah, ini nih, instrumen derivatif untuk meminimalkan resiko. Resiko itu berupa apa? Naik turunnya suku bunga, perubahan kurs mata uang asing, naik turun harga saham, dan naik turun harga komoditi. Ada beberapa kegiatan untuk meminimalkan risiko lindung nilai. Contohnya option, forward contract, futures, dan swap. Option ini adalah hak untuk membeli atau hak untuk menjual. Hak membeli disebut sebagai call option, hak untuk menjual disebut put option. Ada dua jenis option. Kita lihat kapan tanggal exercise-nya. Kalau misalnya kapan saja sejak opsi diterbitkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, berarti Amerika. Sedangkan kalau misalnya dia cuma satu tanggal, dia pakai European option. Nah, terus forward sama future contract. Ini sebenarnya hal yang sama. Cuman bedanya adalah future contract tuh lebih terstandarisir dari tanggal penyerahan, kuantitas barang yang disepakati, dan lokasi penyerahan. Kalau forward contract, dia lebih fleksibel, tergantung perjanjian. Terus ada net settlement, ada gross settlement. Kalau dia net settlement, itu misalnya tuh ada ini nih, misalnya kasusnya tentang minyak mentah. Nah, misalnya nanti ada selisih antara harga minyak mentah ketika tanggal eksekusi forward atau future contract, dia tuh bakal dapat uang sebagai kompensasinya.
Nah, sementara kalau misalnya pakai gross settlement atau settlement yang lain, istilahnya apa ya, non-net settlement gitu, atau gross settlement, nah itu dia bakal pakai minyaknya gitu. Jadi kalau misalnya ada selisih harga minyak mentah, ya kompensasinya berupa minyak mentah, bukan berupa uang. Itu kalau gross settlement. Nah, jadi bedanya ya di akuntansinya. Kalau misalnya pakai net settlement, itu antara dia nerima cash atau dia ngeluarin cash. Berarti cash di debit atau cash di kredit. Tapi kalau misalnya dia gross settlement, berarti ya minyak mentah yang di debit atau yang di kredit. Nah, tergantung minyak mentah di sini diklasifikasikannya sebagai inventory atau bukan. Biasanya sih soalnya mengklasifikasinya minyak mentah itu sebagai inventory. Nah, kalau swap, kata dosenku, enggak diujikan. Yang diujikan forward kontrak sama option. Nah, untuk derivatif sendiri, ciri-ciri soalnya tuh dia tuh ini, ada dibilang untuk diperdagangkan. Kalau misalnya soalnya bilang untuk melindungi nilai, berarti nanti ke TM6 kita belajar untuk hedging atau diperdagangkan. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada keterangan, cuma ada keterangan diperdagangkan, berarti kita belajarnya di TM5, akuntansi untuk derivatif. Nah, terus untuk forward contract sendiri, apa ya? Oh ini, membuat tabel ini. Kita lihat dari sini aja. Pada 1 Maret, Exco perusahaan Indonesia mengikat kontrak forward dengan seorang dealer mata uang asing untuk membeli 100.000 US dollar yang akan diserahkan tanggal 31 Mei 2010. Kurs mata uang asing sampai Mei tercatat sebagai berikut. Ini tanggalnya. Nah, untuk kontraktif forward rate, dapatnya dari mana? Jadi, di tanggal 1 Maret 2010 itu ada dua, ada spot rate, ada forward rate. Nah, spot rate ini berarti kurs ketika dia tanggal tersebut dia mau tukarkan. Nah, itu adalah 8.900. Tapi kalau forward rate itu adalah prediksi di tanggal 31 Mei itu kira-kira berapa sih harganya? Nah, prediksinya itu berdasarkan tanggal 1 Maret 2010. Makanya di sini contracted forward rate adalah 9.000, bukan yang spot rate 8.900. Karena apa? Karena kalau di soal ini uangnya itu yang 100.000 dolar itu bakal diserahkan di 31 Mei 2010. Nah, berarti kira-kira di 31 Mei 2010 berapa ya harganya? Kan nggak mungkin sama tuh dengan 1 Maret 2010. Sedangkan per detik aja atau per jam aja antara kurs dolar itu bisa berubah, bisa bervariasi gitu kan. Nah, apakah prediksi ini harus selalu benar? Itu kan nyatanya tidak. Nah, oleh karena itu bakal nanti ada change in fair value gitu. Bisa aja di bulan depan harga kurs Indonesia melemah atau kurs Indonesia menguat. Nah, tapi yang perlu dilihat di sini untuk kontraktif forward rate, karena kita berkontraknya tanggal 1 Maret 2010, maka di sini dibuat 9.000 semua. Nah, sementara untuk current forward rate, itu kita lihat forward rate 31 Mei di masing-masing tanggal. 31 Maret 2010, 3 April 2010, dan 31 Mei 2010. Nah, terus untuk yang notional amount. Notional amount ini tergantung pada apa sih yang kita kontrakin. Yang kita kontrakin di sini ternyata adalah 100.000 US dollar gitu. Jadi di sini dimasukin 100.000 US dollar. Jadi bukan yang 8.900, bukan 9.000, tapi US 100.000 dolar. Kalau misalnya nanti ketemu soal yang dikontrakin itu 300 biji kopi. Nah, berarti di sini national amount-nya 300 biji kopi. Gitu. Tergantung apa yang dikontrakkan. Jadi nggak mutlak harus uang, tapi juga bisa berupa barang, berupa saham, berupa komoditi, dan sebagainya. Nah,
Terus untuk discount factor. Discount factor ini kita melihat tanggalan dari 1 Maret 2010 ke patokannya adalah 31 Mei 2010. Salah. Ini. Patokannya adalah 31 Mei 2010. Nah, ketika Maret 2010 ini seharusnya pangkatnya adalah berapa bulan? Maret, April, Mei, 3 bulan. Jadi harusnya pangkatnya pangkat 3. Cuman aku kurang tahu kenapa di sini dikasihnya tanda 0. Meskipun nanti hasilnya 0 sih, karena nggak ada perbedaan antara contractive forward rate dengan current forward rate. Terus kalau di 31 Maret 2010 ke 31 Mei, itu kan April sama Mei. Berarti nanti di sini pangkatnya adalah pangkat 2. Terus 30 April 2010 ke 31 Mei pangkatnya pangkat 1. Nah, di sini 31 Mei ke 31 Mei baru pangkatnya 0. Sehingga nanti di sini 1 hasilnya. Oh iya, untuk menghitung discount factor itu sama kayak kita mau menghitung PV single. Nah, yang ini nih. Nah, ini yang disebut sebagai discount factor. Nah, R-nya itu biasanya dinyatakan dalam tahunan. Itu, dalam tahunan atau annually. Tahunan. Nah, sementara P-nya itu biasanya kita nyatakan dalam bentuk bulan. Bulan. Nah, jadi gimana? Mana yang harus disesuaikan? Yang harus disesuaikan adalah yang R-nya. Jadi dari tahunan bakal kita konversikan ke bulan. Misalnya 1 tahun 12%, berarti nanti sebulannya adalah 1%. Nah, itu. Jadi nanti untuk diskon faktor berarti 1 plus 1%. Nah, pangkatnya tergantung dari tanggal tersebut ke tanggal eksekusi kontrak. Kayak tadi misalnya ada yang pangkat 3, ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 1, ada yang pangkat 0. Itu ya. Jadi tergantung jarak ke tanggal kontraknya. Nah, kenapa harus di discount factor? Karena itu konsep time value of money aja gitu. Terus fair value of forward contract. Nah, secara rumus ini sisi dari antara contracted forward rate dengan current forward rate, terus nanti diselisihin dapatnya berapa. Nah, tapi kita lihat kenapa sih di sini bisa plus, atau kalau misalnya lihat di KJ atau di Panta, ada yang plus, ada yang minus. Nah, itu gimana sih ceritanya? Nah, jadi kalau di sini sih kita lihat kita kan berkontrak tuh 100.000 US dollar. Nah, karena kita perusahaan Indonesia, jadi kalau bisa sih membeli US dollar itu dalam harga yang paling murah. Nah, kita lihat karena kita udah berkontrak 9.000 di 31 Mei, nah ternyata harga kontraknya kalau misalnya kita berkontrak di 31 Maret 2010 itu harga kontraknya 9.200. Artinya kita kalau mau menukar 100.000 dolar itu harganya makin mahal. Nah, ketika harganya makin mahal, karena kita udah berkontrak tadi, berarti kan kita bisa save money tuh. Nah, karena kita udah menyimpan uang, berarti kita untung. Kita lihat lagi di 30 April 2010. Nah, ketika 30 April 2010, kalau misalnya kita berkontraknya di sini, kita tuh sebenarnya bisa mendapat harga 9.100. Nah, untunglah kita udah berkontrak di 1 Maret 2010. Jadi harganya cuman kita bayar 9.000 untuk 100.000 dolar tadi. Nah, maka kita sebenarnya tuh masih ada untung. Tapi ingat, keuntungannya itu enggak seperti itu yang lalu. Di sini kan antara 9.000 dengan 9.200 ya jelas 9.000 lebih untung. Nah, kalau dibandingkan dengan 9.000 dibanding 9.100 memang masih untung kita tuh. Karena kita masih save money sekitaran 100 gitu kan. Tapi dibandingkan dengan yang lalu, keuntungan kita itu agak berkurang. Sehingga ketika menghitung change in fair value-nya, itu bakal dikasih tanda minus.
Nah, kita lihat lagi. Oh, ternyata di akhir periode itu, nah ini forward rate di akhir periode harusnya sama dengan spot rate di akhir periode. Karena apa? Karena kan nggak mungkin prediksi 31 Mei dan di tanggal 31 Mei dia berbeda gitu kan. Nah, jadi di sini hampir pasti sama gitu ya. Nah, kita lihat karena kita tadi udah berkontrak 9.000, ternyata kita masih bisa untung nih. Nah, untungnya berapa? Ya sekitar 250 dikalikan dengan US $100.000. Jadi kita bisa save money. Nah, karena sama-sama di 31 Mei, jadi nggak ada present value-nya, 25 juta. Nah, tinggal kita hitung berapa change in fair value-nya. Karena tadi sebelumnya kita cuma ngitung selisih antara 9.100 dengan 9.000, sekarang ternyata 9.250 dengan 9.000. Nih, hasilnya 15 jutaan. Gitu. Terus untuk option. Nah, option ini kita harus lihat kapan kita call, kapan kita put, kapan kita jual, kapan kita beli. Nah, beli itu ketika harganya murah. Artinya, ketika harga exercise, di sini misalnya 22.000, tapi harga pasar sahamnya 25. Nah, yang mana tuh? Kalau kita beli, berarti kan lebih murah kita beli dengan 22.000. Maka kita bakal menggunakan call option-nya. Nah, sementara di sini, kalau misalnya kita jual, harga exercise put option-nya tuh 18.500. Nah, kalau kita menggunakan exercise, maka kita cuma dapat 18.500 kalikan dengan 10.000 lembar. Gitu. Tapi kalau misalnya kita jual di pasaran, kita bisa dapat 25.000 dikalikan dengan 10.000 lembar. Maka di sini keputusannya untuk exercise yang put option, kita nggak bakal pakai. Kita bakal jual aja tuh di pasaran. Lebih untung 25.000. Gitu ya. Tapi kalau ini kita jelas pakai yang 22.000-nya karena kita bisa beli lebih murah, dan kalau misalnya mau langsung dijual kita bisa dapat untung gitu. Ini oh iya, tadi kan put optionnya kita nggak pakai tuh, maka kita harus tutup put option di kredit, terus di debitnya rugi atas put option. Nah, sementara kalau ini call option, dia tuh call option di kredit, kemudian ada laba atas call option, kemudian cash di debit 30 juta. Tuh. Nah, terus masuk ke lindung nilai. Lindung nilai ada dua. Ada mana ya? Ada fair value. Ini fair value, oh ada 3 ternyata. Tapi yang kita belajar, oh ya ini. Yang kita belajar cuma 2. Dalam pembahasan materi ini hanya akan dibahas fair value hedging dan cash flow hedging. Nah, fair value hedging, lihat aja contoh-contohnya. Biasanya sih ini, kontrak pembelian atau kontrak penjualan, terus perubahan nilai wajar aset atau liabilitas. Nah, sementara kalau cash flow, dia lebih ke cash flow-nya. Mana ya? Nah, ini contoh fair value hedging, ada lindung nilai inventory, kemudian ada nilai investasi, ada komitmen penjualan, terus ada lindung nilai piutang dalam mata uang asing, sama lindung nilai arus. Nah, itu ya. Kalau lindung nilai arus kas, ciri-cirinya adalah dia nggak melibatkan mata uang asing. Contohnya, kalau ini kan hedge of forecasted transaction. Nah, kita lihat biayanya itu dalam dolar. Terus dia mau jual dalam dolar juga. Nah, maka ini kayak nggak melibatkan mata uang asing gitu kan. Nah, jadi dia tuh lebih atau dia pakai satu mata uang aja. Nah, itu termasuk
biasanya ke dalam lindung nilai arus kas. Atau kita lihat niatnya. Nah, kalau niatnya di sini, dia mau melindungi nilainya tuh supaya harga jualnya tuh $300. Gitu. Mau berapapun harga di masa depan, dia tetap bisa jual di $300. Nah, terus contoh lain adalah untuk bunga. Jadi bunga itu ada bunga floating rate, ada bunga tetap atau bunga fix, pay fix. Nah, kalau bunga floating tergantung berapa libornya atau bunga, pokoknya tergantung bank. Bunga tahun ini berapa, bunga tahun depan berapa, floating dia sifatnya. Tapi kalau dia fix, berarti antara tahun 1, tahun 2, tahun 3, sampai seterusnya, pembayaran bunga itu tetap kayak biasa kita belajar obligasi gitu. Nah, itu aja. Cuman kata dosenku, mungkin yang masuk yang ini. Yang hedge of forecasted transaction. Gitu. Mungkin. Nggak tahu apakah dosenku pembuat soal atau enggak. Nah, kebetulan udah jam 11. Itu tadi review singkat terkait dengan materi. Karena belum ada pertanyaan, mungkin kita lanjutin dulu ke pembahasan soal UTS tahun lalu. Oke, soal ini memang ada 10. Dari soal 1 sampai dengan soal 10B. Nah, tapi ternyata untuk mahasiswa absen ganjil, dia bakal kerjain soal 1, soal 3, soal 5, soal 7, soal 9. Tapi kalau untuk absen genap, dia bakal kerjain soal genap 2, 4, 6, 8, 10. Nah, silakan kalau dari teman-teman pengen yang ganjil atau yang genap. Kalau sesuai tingkat kesulitan soal, antara soal 1, soal 2, sama 3, 4, sama 5, 6, sama. Yang beda tuh cuman beda angkanya aja. Itu beneran sama berarti variasinya? Terus. Oke, variasi aja. Berarti 2, coba ya, 2, dan lagi 3, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. Kita aja ya. Oke. Nah, pertama soal 2 dulu. Ini ngerjain apa nih? Mutual holding. Oke, kita baca soalnya. PT Prima 2 Januari 2017 membeli kepemilikan 75% pada PT Sejahtera dengan mengeluarkan kas 300 juta. Pada saat itu, share capital dan RE masing-masing 270 dan 300. Selisih book value dengan cost akan dialokasikan dengan ke paten dengan amortisasi 10 tahun. Oke, tahun 2017 PT Prima menjual tanah ke PT Sejahtera dengan harga 90 juta, cost tanah tersebut 70 juta. 2017 PT Sejati melaporkan net income 70 juta dan membagikan dividen 35 juta. Kemudian tanggal 2 Januari 2018 Sejahtera memperoleh 30% kepemilikan PT Prima. Nah, ingat tadi PT Prima awalnya membeli PT Sejahtera. Sekarang PT Sejahtera membeli PT Prima dengan cost sebesar 150 juta. Pada saat ini, share kapital dan RE masing-masing memiliki saldo 400 juta dan 100 juta. Nah, PT Sejahtera mencatat investasi ini dengan menggunakan cost method. Harusnya sih menggunakan equity method, tapi ya nggak apa-apa, kita menggunakan cost method aja. Selama 2018, PT Sejahtera menjual ke PT Prima sebesar $96.000 dengan margin 25% dari HPP. Pada akhir tahun 2018, P hanya mampu menjual 75% inventory dari S. Terus ada spread earning dan dividen tahun 2018 sebagai berikut. Dan kita diminta mengerjakan soalnya. Soal pertama, tentukan income from PT Sejahtera yang akan dilaporkan dalam catatan PT Prima, baik untuk tahun 2017 maupun 2018.
Nah, pokoknya dalam mengerjakan soal konsolidasi, langkah pertama yang dikerjain itu adalah mencari excess value-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba cek excess value untuk akuisisi P terhadap S, berarti yang tahun 2017. PT Prima membeli kepemilikan 75%, kasnya 300 juta, ini langsung dimasukin. Berarti untuk mencari implied value-nya, kita bagi dengan 75%. Ini, 300 juta bagi 75%. Terus, kita tahu tadi bahwa common stock-nya sama RE-nya adalah 270 dan 30 juta. Ini, nah maka selisihnya adalah 100 juta. Mau kita alokasikan ke paten selama 10 tahun. Berarti excess-nya atau patennya itu adalah 100 juta. Bakal diamortisasi selama setahun sebesar 10 juta. Terus kita cari ada nggak sih excess dari akuisisi S terhadap P. Nah, kita lihat tadi di 2018 PT Sejahtera itu biayanya adalah 150 juta. Terus persennya adalah 30%. Maka di sini 500 juta. Nah, kita lihat pada saat ini share capital dan RE Patriot masing-masing sebesar 400 juta dan 100 juta. Berarti di sini sama, excess-nya jadinya 0. Oke. Terus ada lagi nih, transaksi intercompany. Untuk di 2017, P tadi jual tanah ke S. Harga jual 90 juta, harga beli 70 juta. Berarti gain atau loss-nya adalah 20 juta. Ini yang bakal kita eliminasi nih, karena dia kan laba rugi antar perusahaan. Terus di 2018, ini PT Sejahtera itu menjual persediaan ke PT Prima sebesar 96.000. Di sini kalau nggak salah apa ya, ada revisi soal. Jadi harusnya 96 juta. Itu nggak dikasih tahu sih. Mungkin pas pelaksanaan ujiannya itu dikasih tahu 96.000 diganti jadi 96 juta. Karena kan nggak dikasih tahu berapa kursnya ya. Kalau misalnya dikasih tahu kursnya berarti kita harus konversi dulu. Tapi lagi pula ini PT Sejahtera dan PT Prima, dua-duanya perusahaan Indonesia. Nah, jadi dianggaplah 96 juta di sini. Meskipun di sini tulisnya 96.000. Tapi kan dalam dolar. Nah, COGS-nya berapa? Ini. Oke. Margin, ini. Margin 25% dari harga pokok. Margin di sini maksudnya itu adalah laba atau ruginya. Nah, jadi laba atau rugi, anggaplah L itu sama dengan laba, itu sama dengan penjualan dikurangin dengan HPP atau cost. Di sini P dikurang C, anggaplah gitu ya. Nah, labanya itu kan 25% dari cost 25% C. Nah, terus P dikurangin dengan C. Nah, di sini kan kita mau cari yang udah tahu angkanya tuh yang P. P itu adalah 96.000. Nah, sementara C-nya kita belum tahu. Berarti kalau ini kita terusin, 25% C ditambah C sama dengan 125% C. 125% C sama dengan P. Nah, P tadi adalah 96.000. Maka C sama dengan 96.000 dibagi dengan 125. Nah, di sini COGS-nya 96 juta dibagi 125%. Dapatlah 76.800. Sehingga profitnya adalah 19.200. Nah, cara lain kalau misalnya kita nggak mau susah-susah dari
harga yang itu tadi margin sama dengan penjualan dikurangi pembelian, P dikurangi C. Nah, cara lain untuk mencari profit itu bisa kita cari sebagai berikut. Harga jualnya 96 juta dikali dengan marginnya tadi 25%. Dibagi dengan 125%. Nah, 125% itu maksudnya lihat atasnya, maksudnya kalau marginnya 20% berarti dibagi 120%. Kalau marginnya 30% dibagi 130%. Nah, itu nanti hasilnya tuh bakal sama tuh. Kita coba tes ya. Di sini 96 juta dikali dengan 25% dibagi 125%. Nah, sama nih 19.200. Tergantung lebih suka pakai cara yang mana. Nah, jangan lupa di 2018 itu ternyata dia hanya mampu menjual 75% inventory dari S. Sehingga unrealized-nya adalah sisanya yang 25%. Jadi kan tadi P hanya mampu menjual 75%. Berarti 25%-nya belum mampu terjual. Nah, berarti dia masuk ke dalam unrealized gain di 2018 adalah 4.800.000. Nah, kita masuk ke dalam pengerjaan soal yang income from S dulu ya. Di 2017, income from S-nya, ini kan si anaknya belum punya induknya ya. Jadi kayak biasa, income from S di 2017 adalah 75% persentase kepemilikan dikali dengan, kita lihat di sini, pendapatan terpisah S adalah 70 juta. Terus, ingat tadi ada amortisasi. Nah, amortisasinya berapa? Ini kan assets-nya atau patennya 10 tahun. 100 juta. Berarti 100 bagi 10 dapatnya 10 juta. Nah, 10 juta terus dikurangin dengan intercompany transaction yang 20 juta ini. Nah, karena dia downstream, langsung aja dikurangi 20 juta. Tapi kalau dia upstream, harus dikaliin dengan persentase kepemilikan lagi. Nah, dapatlah di sini harganya atau income from S-nya adalah 25 juta. Terus income from S di 2018. Nah, di 2018 kita lihat di sini PT Sejahtera udah memiliki PT Prima, berarti kita masuk ke dalam mutual holding. Nah, ketika kita mau mengerjakan mutual holding, itu kita harus buat rumusnya dulu. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Yang ini ya. Kalau P sendiri, dia tuh dapat dari pendapatannya sendiri ditambah dengan 75% S. Sementara S itu dapat dari separated income-nya atau pendapatannya sendiri ditambah dengan 30% P. Gitu. Mana ya? Oke, terus kita tadi kan di 2018 tuh ada intercompany transaction tuh berupa persediaan ya. Nah, kita lihat tadi di slide gimana kalau misalnya ada intercompany transaction dia upstream. Nah, berarti di sini konsepnya adalah dia tuh bakal mengurangi di P aja sebesar persentase kepemilikan dikalikan dengan berapa unrealized-nya gitu. Atau berapa gain atau loss-nya. Nah, di sini kita lihat substitusi untuk yang P. Pendapatan terpisah dari P di 2018 itu adalah 120 juta. Nah, jadi kenapa di sini ada 108,9? Itu dapatnya dari sini. 120 juta dikurangin dengan yang ini ya, dikali kepemilikan 75%.
Wah ya, ini ada yang salah nih. Nah, harusnya ya, 116.400.000. Jadi bukan 189 juta. Itu coba kita lihat. 189. Ini harusnya 116.400. Oh, astaga. Nah, terus ini juga dia ada ini nih. Pertama dia upstream. Yang kedua, dia tuh ada access. Nah, karena dia ada access, berarti kan kita nih kurangin juga di sini. Sama kayak upstream tadi. Berarti selain yang J40, 4.800.000 dari upstream tadi kita kurangin, kita juga harus kurangin dengan ini 10 juta 123 kali dengan 75%. Nah, hasilnya sama dengan 108.900. Oke, berarti udah benar ya di kanji. Oke, nah itu ya dapat 108.900 dapatnya dari separated income dikurangin dengan amortization dikurangin dengan upstream transaction. Nah, terus kita lihat tadi biar 123 kali 75%. Oke. Nah, terus baru kita substitusi eliminasi. Nah, di sini 108.900 ditambah 75% S. Nah, S-nya kan tadi kita tahu tuh, S sama dengan S sendiri ditambah 30% P. Nah, terus dikerjain, dapatlah di sini sigma P atau P secara total adalah 217.935 sekian. Sementara untuk S adalah 145.380.645. Nah, sekarang kita mau cari berapa income from S. Nah, income from S itu ada dua metode. Metode pertama ini adalah CI dikurangin dengan separated income. Nah, kita lihat rumus yang tadi tuh, yang di sini. Income from S sama dengan CI dikurangin separated income. Berapa separated income? Ini persentase kepemilikan dikalikan dengan P yang ini. Terus separated income sesuai dengan soal di sini. Nah, kita lihat untuk yang CI-nya. CI-nya di sini adalah ini. Nah, kita lihat karena yang S itu dia tuh punya 30% P. Berarti yang beredar adalah 70%-nya. Dapat 152. Nah, 152 dikurangin dengan separated income. Nah, separated income di sini bukan yang 108. Tapi separated income itu adalah yang 120 juta tadi. Ini. 120 juta. Nah, maka nanti hasilnya adalah 32 juta. Ini 152 dikurangi 120, dapatlah. Nah, kalau mau pakai cara yang kedua, ini kita harus hati-hati nih. Cara kedua, income from S adalah 0,8%. 0,8 S dikurangin 0,1 P. Berarti kalau di sini, ini ya, cara kedua, 0,75 S dikurangin dengan 0,3 P. Terus dikurangin dengan amortisasinya. Nah, amortisasinya di sini adalah 10 juta kali 75%. Terus dikurangin tadi ada intercompany transaction 4,8 juta kali 75%. Nah, kita coba uji apakah cara ini benar. Nah, berarti ini dikaliin 75%.
dikurangin dengan 0,3P. Ini dikali 0,3 dikurangi 10, 123, 123 kali 75% dikurangin 4.800, 123 kali 75%. Nah, dapat hasilnya sama. 32.554.838. Nah, kalau ini sih yang lebih mudah memang cara satu ya, tinggal CI kurangi separated income. Gitu. Kalau yang cara dua lebih beresiko. Tapi hasilnya bakal sama kok. Terus untuk yang NCI expense, gimana di 2018? Ya, soalnya jadi di 2018 ini tentukan non-controlling expense dan net income konsolidasi untuk tahun 2018. Nah, net income konsolidasi atau ini ya, consolidated income itu adalah 70% kalikan dengan P. Terus NCI expense itu kita tinggal lihat ininya S 25% S karena kan si P kan dia punya 75% tuh. Berarti untuk NCI-nya adalah 25% dikurangin dengan intercompany transaction 4.800.000 dan amortisasi 10 juta. Kita kalikan dengan 25%. Dapatlah di sini hasilnya 32.645.161,29 rupiah. Itu untuk yang nomor 2B. Terus kita lihat yang nomor 2C. Nah, di 2C, tentukan saldo investment in Sejahtera yang akan dilaporkan dalam catatan PT Prima per 31 Desember 2018. Nah, ingat tadi kita pakai metode konvensional. Nah, ketika kita menggunakan metode konvensional, maka di 2017 sih kayak biasa ya, karena kan belum ada belum ada mutual holding. Jadi tinggal beginning investment ditambah income from S dikurangi dividen S. Dapatlah investment akhir. Nah, di 2018 itu tuh income from S tadi kita udah hitung, terus dikurangin dengan dividen P 2018. Terus dikurangin dengan dividen S 2018. Nah, itu kok ada dua dividen yang dikurangin, biasanya cuma satu. Nah, kita lihat di sini. Jadi, untuk dividen P 2008 dividen S 2018 ini kayak biasa. Jadi kan kalau S dia membagikan dividen, maka kita jurnal cash pada dividen 37.500. Nah, sementara kalau untuk dividen P ini adalah dividen yang dibagi P kepada si S. Ini. Jadi ini adalah dividen P kepada S. Nah, dividen itu adalah pembagian uang atau laba kepada masyarakat luar. Nah, ketika misalnya P dia bagikan kepada S, berarti itu bukan dividen namanya. Jadi di sini kita harus mengurangin investment in S-nya. Gitu. Jadi yang di sini dia menambah atau mengurangi. Nanti dilihat di jurnal ini. Dividennya harusnya di debit. Di kredit, ya benar. Jadi dia nambah 27 juta. Dia. Kalau dividen satunya dia bakal ngurangin. Nah, terus ada lagi consideration dari S ke P. Ini maksudnya adalah biaya investasi. Kita ingat tadi di awal tadi ketika review materi ada constructive retirement. Ketika si S invest ke P, maka nilai investasinya tuh bakal berkurang sebanyak investasinya 150 juta. Sehingga investment in S di 31 Desember 2018 adalah 170 juta. Itu ya. Nah, terus untuk yang nomor 2D. Jurnal yang diperlukan dalam catatan PT Prima sama satunya lagi adalah jurnal eliminasi dan penyesuaian. Nah, apa bedanya? Kalau yang D ini fokusnya adalah ke pencatatan investasinya. Jadi, contohnya ketika
pembelian investasi jurnalnya gimana, ketika penerimaan dividen jurnalnya gimana, ketika perusahaan anak mendeklarasikan ada laba jurnalnya gimana, terus kalau ada intercompany transaction jurnalnya gimana. Nah, sementara kalau untuk yang E, yaitu jurnalnya khusus dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, gitu ya kira-kira perbedaannya. Nah, kita lihat gimana jurnal-jurnalnya. Yang pertama, ini adalah jurnal untuk eliminasi atau conservative retirement dari investment in S. Jadi karena tadi di sini S itu investasi ke P 150 juta. Berarti ini common stock sama RE di debit, terus investment in S di kredit 150 juta. Terus yang kedua adalah income from S. Ini investment in S pada income from S. Terus yang ketiga deklarasi dividen. Terus yang keempat ini dividen yang dibayarkan P kepada S. Jurnalnya adalah investment in S pada dividen. Nah, terus yang jurnal eliminasi. Ada 4. Pertama, eliminasi investasi awal tahun. Kalau yang ini, kita lihat saldonya di 1 Januari 2018. Untuk common stock, biasanya sih tetap. Jadi di sini sama seperti saldo di 2 Januari 2017, 270 juta. Cuman, kalau RE-nya, kita harus lihat. RE awalnya tuh 30 juta. Terus, si PT Prima, dia itu ada laba di 2017 70 juta. Terus bagiin dividen 35. Berarti RE-nya itu nambah 70 dikurang 35. Sehingga hasil akhirnya adalah 65 juta. Maka di sini untuk RES itu adalah 65 juta. Nah, terus untuk access atau paten itu karena kita tadi udah lewat setahun, awalnya kan 100 juta. Terus diamortisasiin 10 juta. Dapatlah hasil akhirnya 90 juta. Gitu ya. Terus untuk investment in S sama NCI equity. Itu tinggal ini ditambahin dikaliin 75%. Terus NCI equity juga ditambahin dikaliin 25%. Hasilnya bakal sama, 106.250. Terus untuk amortisasi kayak biasa, amortisasi pada paten 10 juta. Nah, terus eliminasi intercompany transaction. Yang ini untuk terkait dengan land. Jadi, karena tadi kita menjual land dari P kepada S, maka land di S itu kan dicatatnya itu masih 96 juta. Padahal dibelinya itu kalau nggak salah 90 juta, di sini 70 juta. Nah, jadi kan kayak nilai landnya itu terlalu tinggi gara-gara ada intercompany transaction. Jadi land-nya si S harus dikurangi 20 juta. Nah, sementara investment in S kita tambahin 20 juta. Ini karena tahun lalu akibat adanya intercompany profit, itu kan kita kurangin investment in S-nya. Sekarang kita tambahin supaya dia balik ke normal. Gitu. Nah, terus sales pada COGS, ini eliminasi penjualan, sama COGS pada inventory, eliminasi unrealized sebanyak 4.800.000. Jurnal keempat, eliminasi income dan NCI expense. Nah, income from S, ini kayak yang kita cari di 2A, investment in S, itu tuh selisih antara debit dengan kredit. Dividen S, ini kita lihat berapa sih dividen S di tahun ini, terus kita kalikan dengan persentase kepemilikan kita. NCI expense kayak poin 2B, dividen S kayak yang tadi, NCI equity, selisih antara debit dan kredit. Kemudian, nah karena si perusahaan S itu dia mencatat transaksi ini sebagai
cost method, ini yang di sini, maka dividen dari PT Prima ke PT Sejahtera itu bakal dieliminasi sebagai berikut. Dividen income pada investment IS 27 juta. Nah, itu terkait dengan soal 2. Ada yang mau ditanyain nggak terkait dengan soal 2? Belum, Cus, kalau dari aku sih. Oke, kalau gitu lanjut. Tadi genap, sekarang ganjil. Soal 3 ya. Soal 3 tadi ada sedikit kita singgung, tapi belum terlalu banyak dikerjain. Ini. Perintahnya kita disuruh mencatat jurnal. Pertama pas transaksi pembelian, terus pas transaksi 31 Desember, terus yang ketiga pas penyelesaian atau pembayarannya. Nah, kita lihat di sini. PT Andalas, dia itu perusahaan impor. Terus dia ekspor-impornya berupa furnitur buatan lokal ke luar negeri. PT Andalas juga mengimpor beberapa furnitur, kemudian dipasarkan dalam negeri. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan foreign currency transaction. Ini, yang pertama di 20 November 2019. Itu membeli barang secara kredit dari IKEA Furniture, sebuah perusahaan furnitur di Jerman. Oke, nilai transaksi adalah $250.000. Penyelesaian disepakati dalam US dollar dan dilakukan 2 kali, yaitu senilai $150.000 US pada tanggal 20 Desember dan sisanya pada tanggal 20 Januari 2020. Berarti ada 2 kali penyelesaian pembayaran. Terus 14 Desember dia menjual kredit ke De Jong Furniture, sebuah retail furniture dari Belanda senilai euro 200.000. Pembayaran akan jatuh tempo pada 1 Maret 2020, terus diselesaikan dalam euro. Berikut adalah data terkait kurs terhadap IDR, kemudian kurs euro terhadap US dollar. Keterangan PT Andalas, IKEA Furniture, dan De Jong Furniture menggunakan metode periodik untuk mencatat persediaannya. Selain itu, mata uang fungsional dan mata uang pelaporan dari masing-masing perusahaan tersebut mengikuti mata uang lokal yang berlaku pada negara tersebut. Diminta yang pertama, jurnal untuk PT Andalas, IKEA Furniture, dan De Jong Furniture. Oke. Nah, kita lihat bahas dari ini dulu ya, 20 November 2019. Jadi maksudnya tuh ini bukan jurnal untuk PT Andalas aja, tapi untuk tiga-tiganya. Nah, di ini 20 November 2019 kita kan mau membeli, berarti purchase pada account payable. Ini membeli barang secara kredit, berarti purchase pada account payable. Kemudian berapa nilai transaksinya? 250.000 kita konversi ke mata uang rupiah. Mata uang rupiah karena kita mencatat di PT Andalas. Sebanyak 14.200. Di sini 1 US dollar sama dengan 14.200. Dapatlah purchase pada account payable ini 250.000 kali 14.200. Ini juga sama ya, purchase pada account payable. Itu di PT Andalas. Sekarang di IKEA Furniture. Di IKEA Furniture, kita lihat tadi transaksinya, itu kan dalam US dollar. Sementara si IKEA Furniture ini perusahaan Jerman. Nah, karena dia perusahaan Jerman, berarti kita harus konversi nih dari 250.000 ke dalam euro. Nah, gimana cara konversinya? Nah, kita lihat di sini, ini adalah kurs euro terhadap US dollar. Artinya 1 euro sama dengan 1,0875 pada saat 20 November. Ini 1 euro sama dengan 1,0875. Nah, ini.
Nah, kita mau mencari kalau misalnya $150.000 US itu berapa euro sih? Nah, kita tinggal lakukan kali silang. Jadi ini kayak perbandingan garis lurus gitu kan. Jadi dikali silang 1 euro kali 150.000, terus x euro kalikan dengan 1,0875. Nah, terus nanti dibagi sehingga ketemulah x euro itu sama dengan ini. 150.000 dibagi dengan 1,0875. Dapatlah hasilnya 137.994. Ini 994. Sorry. Salah nih. Ini harusnya 250 ya. Nah, yang 250.000 tuh 229.991. Nih. Oke. Nah, itu untuk yang IKEA Furniture. Terus transaksi yang kedua. Transaksi tanggal 14 Desember. Ini dia menjual barang secara kredit ke De Jong Furniture dalam euro. Oke. Maka bagi Andalas, karena diselesaikan dalam euro, berarti transaksi mata uang asing. Sementara bagi De Jong, karena dia di Belanda, berarti dia mata uangnya juga euro. Berarti bukan mata uang asing. Gitu ya. Nah, terus kita lihat gimana jurnalnya. Jurnalnya, kalau di PT Andalas adalah AR pada sales sebanyak 3.304.000.000. Nah, dari mana dapatnya? Kita tahu tadi nilai transaksinya adalah 200.000, terus kurs 1 euro di tanggal 14 Desember terhadap rupiah adalah 16.520. Berarti kita kalikan. Dapatlah angkanya tadi. Terus bagi De Jong Furniture berarti purchase pada account payable 200.000 euro. Ini nggak usah diganti karena dia mata uang lokal. Kita lihat lagi transaksi selanjutnya, tanggal 20 Desember 2019. Nah, di 20 Desember 2019, si PT Andalas bakal membayar ke IKEA Furniture. Nah, kita lihat yang dibayar itu berapa. Nah, yang dibayar itu adalah 150.000. Sesuai dengan ini ya. 150.000 tanggal 20 Desember, sisanya 100.000 pada tanggal 20 Januari 2020. Nah, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Account payable di debit, cash di kredit. Nah, kalau misalnya ada sisanya atau selisihnya, itu masuk exchange loss atau exchange gain. Nah, berapa nilai account payable-nya? Ada dua cara. Cara pertama, kita pakai account payable lalu kan 355M. Kita kalikan dengan $150.000 yang kita mau bayar dibagi dengan 250.000 total utang kita. Nah, di sini dapat 2130. Nah, cara kedua, 150.000 itu kita kalikan dengan kurs pada tanggal pembelian 20 November 2019. Sama tuh. Antara cara 1 dan cara 2. Nah, untuk cash-nya sendiri, cash yang kita keluarkan adalah sesuai dengan tanggal transaksi pembayaran, yaitu adalah tanggal 20 Desember 2019, di mana saat itu 1 US dollar sama dengan 14.260. Berarti 150 dikali dengan 14.260. Nah, selisihnya kita masukin ke dalam exchange loss. Kebetulan di sini kita rugi. Nah, kita lihat bagaimana di sisi IKEA Furniture.
Di sini untuk cash yang dia terima sama dengan ini ya. Karena di 20 Desember kursnya itu adalah 1,087, terus yang mau dibayarkan adalah 150.000 dolar, maka nilainya di sini adalah ini 137.994. 137.994. Terus account receivable-nya bisa pakai dua cara kayak tadi. Cara pertama, 150.000 dolar dikalikan dengan kurs pada saat tanggal 20 November 2019. Nah, cara kedua adalah 229 ini kalikan 150.000 dibagi 250.000. Dapat hasil yang sama. Gitu ya. Terus tanggal 31 Desember. Nah, di 31 Desember terkait dengan transaksi dengan IKEA, kita itu masih punya utang 100.000 lagi. Ya kan? Karena tadi kita baru lunasin 150.000 dolar. Oke, maka 100.000 dolar itu bakal kita sesuaikan. Ini. Ya. Tadi itu kan awalnya 250. Dilunahi 150. Berarti sisa sekarang 100.000. Nah, 100.000 itu kalau awalnya itu saldonya adalah berapa tadi? 100.000 kali dengan 14.200. 123 kali 14.200. Nah, ini awalnya. Nah, tapi di 31 Desember, nilai 100.000 dolar US itu kalau dirupiahkan itu adalah 14.300. Berarti 14.300 kalikan dengan ini. Nah, ini kan adalah 1,43. Nah, selisihnya itu yang kita masukin ke dalam jurnal penyesuaian 10 juta. Nah, di sini ya. Exchange loss pada account payable. Kenapa exchange loss? Karena kita tuh bakal membayar lebih banyak lagi. Ini awalnya kita bayarnya 1,42 rupiah. Sekarang karena kurs rupiah melemah, kita utangnya makin banyak, 1,43 M. Jadi exchange loss pada account payable. Terus di sisi IKEA juga sama, karena kita tuh sisanya tinggal 100.000, terus kita tinggal selisihkan antara kurs tanggal 31 Desember dengan kurs 20 November. Dapatlah 33,81. Untuk yang ini juga sama penyesuaiannya, caranya kayak yang tadi. Nah, terus kita masuk ke penyelesaian transaksi pembayaran. Untuk penyelesaian transaksi, account payable pada cash, selisihnya masuk exchange gain atau exchange loss. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, account payable kita itu bukan lagi 14.200. Maksudnya gini. Misalnya tadi kita ini account payable kali 250 kali 100.000 bagi 250. Nah, bukan 1420 lagi, tapi sekarang 1430. Karena kan tadi kan kita udah menyesuaikan tuh yang 10 juta. Nah, jadi gimana cara paling amannya? Cara paling amannya adalah kita ini account payable 3550, kita tambahin kita kurangin dengan 2130, kita tambahin dengan 10 juta gitu. Jadi nanti saldonya adalah 1430. Nah, cara lain kita lihat kurs di tanggal 31 Desember, kita kalikan dengan 100.000. Nanti sama dapatnya 143. Untuk cash yang kita bayar adalah 100.000 kalikan dengan kurs pada saat tanggal pembayaran 14.250.
Tuh. Begitu juga untuk yang bentar ya. Oke. Begitu juga dengan yang account receivable. Kurang lebih sama tuh. Untuk cash yang kita terima, itu kita pakai kurs pada saat jatuh tempo, kemudian selisihnya. Kalau yang untuk AR, kita tambah-tambahin aja dari atas sampai bawah. Nanti ketemu hasilnya tuh 3290, atau kita lihat di kurs tanggal 31 Desember. Nah, terus untuk yang soal 6. Soal 6 ini kita pakai current rate translation. Kenapa? Karena ini nih. PT Panacea merupakan perusahaan yang bergerak sebagai produsen di luar negeri. Sementara ini. Sementara PT Solaria itu perusahaan di dalam Indonesia, dia menggunakan rupiah. Nah, si rupiah ini bakal kita konversikan ke LCU, sama kayak yang syarat yang B tadi, kalau kita ingat. Nah, jadi karena udah pakai current method, untuk cash, AR, inventory, dan aset, terus advance to Panacea, itu kita pakai semuanya adalah current atau closing. Nah, terus untuk yang cost of sales, kemudian depreciation, wages and salaries, itu sama other expense pakai kurs rata-rata. Dividen dia pakai kurs pada tanggal dividen. Accumulative depreciation itu termasuk ke dalam aset ya. Termasuk ke dalam plan aset, jadi dia pakai kurs current. Kemudian account payable sama bonds payable ini pakai kurs pada tanggal current atau closing. Kemudian capital stock, additional PIC, RE kita pakai tanggal historical. Itu di tanggal 1 Januari 2019. Sales kita pakai kurs rata-rata, terus kita transaksikan. Nah, kita lihat ada nggak selisih antara debit dengan kredit. Kalau misalnya ada, di sini sih selisihnya dimasukin ke debit ya. Jadi AOC-nya menambah 120. Nah, ini selisih debit 120. Terus kayak biasa kalau ngerjain soal ini, pertama kali buat schedule amortisasi bangunannya. Pertama hitung dulu excess, kemudian X dialokasikan ke building. Nah, dari alokasi ini dialokasikan tuh ini saldo awal, terus berapa amortisasi setahun. Kita transaksikan, amortisasi itu adalah beban, jadi pakai kurs rata-rata, dan ketemu berapa selisihnya. Karena dia pakai current atau closing, pasti dia ada selisihnya. Jurnal amortisasi kayak biasa. Nah, jurnal nilai bangunan karena penyesuaian kurs adalah sebagai berikut. Kemudian akun investasi di PT Solaria kayak gini, pendapatan dividen dan laba NCI. Yang agak sulit tadi itu dia tuh di bagian sininya aja, di transaksinya aja. Terus soal 7 atau soal 8 konsepnya sama kayak tadi. Kalau put kita lihat kalau misalnya harga exercise-nya tuh lebih tinggi daripada harga pasar, kita put option. Tapi kalau dia call option, harga pasarnya itu lebih tinggi dari harga exercise, sehingga kita pakai exercise-nya aja supaya bisa beli lebih murah. Nah, kalau yang ini forward atau falas, ini sebenarnya ilustrasinya sama kayak yang aku jelasin tadi. Cuma notional amount-nya sama current sama ininya diganti aja. Mungkin yang 9 sama 10 belum bisa dijelasin sekarang ya karena ada keterbatasan waktu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau tanya jawab atau diskusi, silakan nanti via chat aja. Kontak aku ada sama Taufik
Gitu aja, Fik, untuk hari ini, Fik, kayaknya. Oke. Terima kasih banyak ya Jose. Maaf kalau misalnya ngerepotin dan partisipannya nggak sebanyak yang bisa diekspektasikan. Tapi ini sangat berarti banget sih. Ya jadi awalnya aku ada yang nggak paham, jadi setidaknya bisa tercerahkan lah beberapa gitu ya. Bisa tercerahkan gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Jose. Eh, ada yang mau ditambahin dulu dari Jose atau dari teman-teman barangkali? Kalau Nggak ada, Fik, kayaknya. nggak ada ya. Oke, terima kasih Jesse dan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Kira-kira kita cukupkan dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen tanya lebih lanjut, bisa tanya langsung aja ke Jesse. Nanti aku kasih kontaknya. Kalau misalnya gitu nggak apa-apa kan Jess? Iya, siap. Oke. Jadi teman-teman nggak usah sungkan ya kalau buat nanya ya, daripada nanti kita ada yang tersesat, ada yang tersesat di jalan, besok pas ujian ngerjainnya kepikiran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mending kita pahamin sekarang daripada besok pas ujian keteteran kayak mau banting kalkulator, banting laptop, banting soal dan lain sebagainya. Nah, mending kita paham sekarang aja. Oke, sekian dulu dari aku sama Jose. Semangat teman-teman, sebentar lagi UTS, sekitar seminggu lagi, dan jangan terlalu overthinking ya teman-teman ya terkait UTS ya, apapun itu. Jangan overthinking sama KTTA, jangan overthinking sama UTS. Ya, semangat buat tingkat akhir, sebentar lagi selesai guys. Oke, sekian dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.